Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bergame. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita bakal ngebahas tentang peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Jadi di sebelah kanan ini adalah pasal-pasalnya, sedangkan di sebelah kiri layar ini adalah penjelasan dari pasal-pasalnya. Oke, kita mulai dari bab 1, ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini dimaksud dengan, ini seperti pada umumnya undang-undang peraturan ataupun undang-undang biasanya di pasal 1 itu merupakan definisi dari beberapa item-item ataupun istilahnya ya kosakata itu yang dibahas. Ini adalah definisi-definisinya. Kemudian mungkin ada beberapa sumber air adalah tempat atau ada air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Oke, ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Ada konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Kemudian ada pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penata gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Kemudian seterusnya bisa teman-teman baca pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 ini ya. Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, dan seterusnya. Mungkin kita langsung lanjutkan aja ke pasal kedua ya. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 3, lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah ini meliputi A. Proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air. B. Pelaksanaan, konstruksi, prasarana sumber daya air, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air. Dan C. Konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Kita masuk ke bab 2, landasan pengelolaan sumber daya air, bagian ke-1 umum. Pasal 4 ayat 1, pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada A. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. B. Wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan. Dan C. Pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. Ayat 2. Pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Oke, di sebelah kiri ada penjelasannya untuk pasal 4 ayat 1 huruf A. Kebijakan pengelolaan sumber daya air memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air. Bagian
Kita masuk ke bagian kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya air. Pasal 5, kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing. Biasanya untuk pasal 5, kebijakan pengelolaan sumber daya air meliputi kebijakan pengelolaan air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Yang dimaksud dengan kondisi wilayah masing-masing, misalnya kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya. Pasal 6 ayat 1, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, yang selanjutnya disebut kebijakan nasional sumber daya air, disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dan ditetapkan oleh Presiden. Ayat 2, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi disusun dan dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur. Ayat 3, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota disusun dan dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten atau kota dan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Pasal 7 ayat 1, kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 menjadi acuan bagi A, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air, dan B, penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi. Ayat 2, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi acuan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota. Pasal 8 ayat 1, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Ayat 2, kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan kebijakan pembangunan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Ayat 3, dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten kota, penyusunan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten kota harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air. Bagian ketiga, kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai. Pasal 9, wilayah sungai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B ditetapkan sebagai A, wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota, wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Pasal 10, wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditentukan berdasarkan A, efektivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria 1, dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air, dan atau 2, telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain. B, efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air, dan C, keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupi hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Penjelasan untuk pasal 10 untuk poin yang B, yang dimaksud dengan rentang kendali pengelolaan sumber daya air adalah rentang kendali yang berkaitan dengan luas wilayah, besaran organisasi, dan kompleksitas permasalahan. Huruf C, yang dimaksud dengan daerah aliran sungai basah adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah berlebih guna memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Yang dimaksud dengan daerah aliran sungai kering adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selanjutnya kita masuk ke pasal 11, kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E.
Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, harus memenuhi parameter sebagai berikut. A. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar atau sama dengan 20% dari potensi sumber daya air pada provinsi. B. Banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang bersangkutan. 1. Jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 sektor. Dan 2. Jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% dari jumlah penduduk pada provinsi. C. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional. 1. Sosial. Jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling sedikit 30% dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi. Atau B. Pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Untuk yang poin keduanya, lingkungan. Yang A. Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber daya air. Kemudian perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75. Atau C. Perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5. Atau 3. Ekonomi. Terdapat paling sedikit satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 hektare. Yang B. Nilai produktif industri yang bergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 20% dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi. Atau C. Terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan atau terhubung ke dalam jaringan transmisi nasional. Dan poin D. Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% dari produk domestik regional bruto atau PDRB tingkat provinsi. Oke, kemudian kita masuk ke pasal 12. Setelah ini kan ada penjelasannya, bisa teman-teman baca sendiri untuk yang pasal 11 ya. Ini hanya sedikit. Jadi bisa teman-teman baca sendiri, kemudian kita coba loncat ke pasal 12. Lanjut ke pasal 12. Ayat 1. Pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota atas inisiatif sendiri atau permintaan pemerintah menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai kepada menteri setelah mendapat pertimbangan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah. Ayat 2. Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah tidak atau belum terbentuk usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 langsung disampaikan oleh gubernur atau bupati wali kota kepada menteri. Ayat 3. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri menyusun rancangan penetapan wilayah sungai. Ayat 4. Menteri dalam menyusun rancangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memperhatikan data lain. Ayat 5. Rancangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan. Ayat 6. Rancangan penetapan wilayah sungai yang telah memperoleh pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan. Oke, penjelasannya untuk pasal 12. Ayat 4. Ini dimaksud dengan data lain, misalnya data mengenai rencana pengembangan wilayah regional dan rencana tata ruang wilayah nasional. Selanjutnya, pasal 13, penetapan wilayah sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan atau non-fisik di wilayah sungai yang bersangkutan yang berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan atau perubahan kelompok wilayah sungai. Nah, penjelasannya untuk pasal 13 yang dimaksud dengan perubahan fisik misalnya perubahan jaringan prasarana sumber daya air, perubahan luas tutupan lahan, dan perubahan nisbah debit air sungai maksimum minimum. Ini dimaksud dengan perubahan non-fisik, misalnya perubahan susunan wilayah administrasi kabupaten atau kota, atau provinsi dan perubahan jumlah penduduk pada wilayah sungai. Bagian keempat, pola pengelolaan sumber daya air. Pasal 14 ayat 1. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
Pola pengelolaan sumber daya ayat 2, pola pengelolaan sumber daya air yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendaya gunaan sumber daya air. Nah, penjelasan pasal 14 ayat 2-nya prinsip keterpaduan antara permukaan dan air tanah merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 15 ayat 1. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun sebagai berikut. A. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota yang bersangkutan. Huruf B. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota yang bersangkutan. Huruf C. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan. Yang D. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan atau kabupaten kota yang bersangkutan. Penjelasannya untuk ayat 2 huruf B. Ketentuan ini dimaksudkan agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam rangka pemenuhan air baku untuk berbagai kebutuhan, misalnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian. Huruf C. Keberadaan masyarakat hukum adat mencakup unsur masyarakat, unsur wilayah, dan unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya. Pasal 16. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memuat A. Tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. B. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. C. Beberapa skenario kondisi wilayah sungai. D. Alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf C dan E. Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. Untuk penjelasannya seperti ini di layar kiri, bisa teman-teman baca di layar sebelah kiri. Oke, selanjutnya ke pasal 17 ayat 1. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. 2. Ayat 2. Dinas pada tingkat kabupaten kota membantu wilayah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Ayat 4. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota diserahkan kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Ayat 5. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota tidak atau belum terbentuk perumusan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten atau kota. Ayat 6. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten atau kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh dinas setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Jelasannya untuk pasal 17 ayat 2.
Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota, dinas dapat A. Menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota, atau B. Mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 18, ya ini uh, ini hampir sama ya dengan yang atas. Cuman ini bedanya apa namanya, yang pasal 18 ini dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, ya gitu ya. Jadi ini rancangan pola pengelolaan sumber daya airnya dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, seperti itu. Yang dapat teman-teman baca seperti pada layar kanan dan penjelasannya di sebelah kiri. Nah, ini untuk pasal 19 juga sama, cuman bedanya ini pada tingkat maksudnya pada wilayah sungai lintas provinsi. Kalau ini kan lintas kabupaten kota. Kalau pasal 17 ini masih sungainya itu masih dalam satu kabupaten kota. Kemudian pasal 18 ini sudah lintas kabupaten kota. Kemudian selanjutnya ini sudah lintas provinsi, seperti itu. Oke, kita lanjut saja mungkin ke pasal 20. Ini untuk wilayah sungai lintas negara. Seperti pada dapat dibaca di layar sebelah kanan ya teman-teman. Jadi ini untuk pasal 20 ini rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, sudah lintas negara, dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Menurut pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara membantu Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan seterusnya hingga ayat ke-8. Oke, itu dia video kita kali ini dari pasal 1 hingga pasal 20. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.